Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sekarang masuk pembahasan tentang hukmul mustathna bi ghair wa siwa. Qala, berkata Ibnu Ajurum rahimahullah, wal mustathna bi siwa wa suwa wa sawa wa ghair majrurun la ghair. Dia majrur, tidak ada yang lainnya. Ya. Baik, insyaallah mudah ini. Ya, insyaallah mudah. Baik. Jadi mustasnanya itu apa? Dia majrur. Ya, sebagai mudhaf ilaih. Ya, setelah kalau dikecualikan dengan siwa, suwa, sawa, ghair, artinya setelahnya mudhaf ilaih. Tidak ada yang lain. Baik. Berkata Asy'ari hafizahullah, aqulu al-mustathna al-waqi'u, al-mustathna, ya, ba'da al-mustathna al-waqi'u, mustasna yang terletak ba'da adatin, terletak setelah salah satu adat, yaitu alat, min hadil adawati al-arba'i, dari 4 alat-alat istisna ini, lahu hukmun wahidun, dia memiliki satu hukum, wa huwa al-jarru bil idafati, yaitu jar dengan idafah, ya, jar dengan idafah. Wa ammal adatu nafsuha fa innaha ta'khudhu hukmal mustasna bi illah. Nah, perhatikan ini yang perlu dicermati. Adapun adat itu sendiri, baik siwa, suwa, sawa, ghair, maka adatnya itu ta'khudhu hukmal mustasna bi illah. Dia mengambil hukum, ya, ta'khudhu hukmal mustasna bi illah, hukum mustasna dengan illah. Min wujubin nasbi, yaitu wajibnya nasab alal istisna, sebagai istisna ba'da al-kalamit tami al-mujabi, setelah kalam yang tam yang mujab, nahwu qamal qaumu ghaira zaidin. Ya, nah perhatikan antum. Jadi yang dikecualikan itu kan yang setelah adat istisna, maqamal qaumu ghaira zaidin. Berarti yang di sini yang dikecualikan yang mana? Zaid. Nah, setelah ghair kan, maka dia mudhaf ilaih. Dia jar dengan idhofah, artinya dia mudhaf ilaih. Sekarang bagaimana menentukan harokat ghairnya? Ya, kan bisa jadi ghairu, ghairu, ghairi, itu maksudnya. Makanya alatnya ini sendiri, adat istisnanya ini sendiri mengambil hukum mustasna bi illah. Ya, mengambil hukum mustasna bi illah yang sudah kita pelajari. Hukum mustasna, ya, setelah illah ada berapa? Ada 3 tuh. Yang pertama, kalau dia tam mujab berarti nasab, wajib nasab tuh. Nah, cuman perhatikan nanti di sini. Qamal qaumu ghaira zaidin, tam kalimatnya. Karena sudah disebutkan mustasna minhunya. Mana mustasna minhunya? Al-qaum kan. Kemudian dia mujab, positif, bukan manfi. Artinya mustasna dengan illah, yaitu mustasna yang terletak setelah illahnya apa? Dia nasab. Maka ghair itu mengambil hukum itu. Mengambil hukum, makanya mengambil hukum mustasna setelah illah. Jadi cara membaca, ya, ghair di situ adalah sebagaimana isim yang terletak setelah illah. Ya, paham ya? Ya, sama saja siwa, suwa, sawa. Cuman untuk siwa, suwa itu kan dia harokatnya muqaddaro, ya. Ya, dia tetap siwa, tetap suwa, tetapi ketika mengirobnya apa? Ya, nanti sesuai dengan apa? Mustasna setelah
illa, cuman harokatnya muqaddarah. Tapi kalau ghair kan jelas ya, ghair. Atau kemudian sawa, kalau sawa kan jelas ya kan, harokatnya muqaddarah. Muqaddarah apa? Zahir. Untuk sawa dan ghair itu harokatnya zahir. Siwa dan suwa itu muqaddarah. Wa min jawazi al-itba'i awin nasbi alal istisna. Nah, dan juga apa? Hukum mustasna setelah illa yaitu apa? Bolehnya itba, mengikutkan. Itu sebagai apa? Badal loh. Awin nasbi atau boleh juga nasab alal istisna ba'dal kalami tam manfi. Ingat ya, istisna setelah mustasna setelah illah. Untuk kalam yang tam yang manfi, maka dia boleh badal, boleh nasab. Tetapi yang lebih rajih adalah badal. Nahu contohnya maqamal qaumu. Nah, perhatikan maqamal qaumu ghairu Zaidin. Ya, maqamal qaumu ghairu Zaidin. Ya. Dan bisa juga apa? Maqamal qaumu ghairu Zaidin. Ya. Nah, ingat kalamnya apa? Tam, ada mustasna minhunya. Tapi dia manfi. Ya, maqamal qaumu, kalau pakai illa kan maqamal qaumu illa Zaidun. Nah, ghair itu mengambil hukum Zaidun. Ya, maqamal qaumu illa Zaidan. Ya kan? Zaidan. Nah, kalau dia mengambil hukum Zaidan, maqamal qaumu ghaira Zaidin. Paham tak? Nah, itu cara menentukan ya harokat ghairnya. Nah, kemudian tadi, di sini biraf ghair dengan merafa ghairnya alal badaliyah, itu wahwal arjahu, itu sebagai badal. Dan juga wanasbiha, dan juga dengan menasabkan ghairnya alal istisna, ya alal istisna, ya sebagai mustasna ghair, ya ghair. Jadi maqamal qaumu ghairu Zaidin. Jelas ya keadaan yang kedua. Intinya kalau paham mustasna setelah illa, ini masukkan saja pada ghairnya. Atau juga yang lainnya, cuman bedanya ada yang harokatnya zahira, ada yang harokatnya muqaddarah. Dan kemudian wa minal ijra'i, dan juga hukum mustasna setelah ilah yaitu dengan apa? Minal ijra'i, yaitu menjalankannya ala hasabil awamili, sesuai dengan amil allati qabla illa, yang sebelum illah. Nah, itu kalau sesuai dengan amil ba'dal kalamin naqis al manfi, setelah kalam yang naqis dan manfi. Apa maksudnya naqis? Apa maksudnya? Ya, kembali ke yang sebelumnya. Apa maksud kalam itu tam? Belum disebutkan. Nah, berarti kalau naqis tidak disebutkan mustasna minhunya. Ya toh? Maka dia harus sesuai dengan amil. Contoh maqama sudah selesai, tidak berdiri. Mana mustasna minhunya? Tidak ada disebutkan. Nah, maka sesuai dengan amilnya. Di sini amilnya qama, membutuhkan fa'il. Makanya kalau pakai illa maqama illa Zaidun, kan? Zaidun fa'il qama, maka dia dibaca rafa. Maka ghair di sini mengambil hukum itu. Ya, mengambil hukum mustasna setelah illa. Menjadi maqama ghairu Zaidin. Ya, tidaklah berdiri selain
Zaid. Tidaklah berdiri kecuali Zaid. Kemudian wa ma ra'aitu ghaira Zaidin. Ya. Wa ma ra'aitu ghaira Zaidin. Aku tidaklah melihat kecuali Zaid. Ya. Kemudian wa ma marartu bi ghairi Zaidin. Sudah sesuai dengan amil ghairu sebagai fa'il, ghairu maf'ulun bi ghairi jar karena ada huruf jar. Kemudian wa idza ta'ammalta fi hadhil amthilati, apabila engkau memperhatikan pada contoh-contoh ini, wajadta, niscaya engkau dapatkan, annal mustasna, bahwasanya al mustasna wa huwa Zaidun, akhadha hukman wahidan, dia mengambil satu hukum, ya kan? Satu hukum loh, Zaidnya. Wa huwa al-jarru bi idafatil adati ilaihi, yaitu jar dengan mengidafahkan adatnya kepadanya. Disandarkan loh, ya. Adatul istisnanya disandarkan kepada Zaid, kepada mustasnanya. Wa anna adatal istisna'i, dan bahwasanya adat al-istisna wa hiya ghair akhadat hukmal mustasna, dia mengambil hukum mustasna al-waqi'i yang terletak ba'da illa fil ahwali thalathati, dalam 3 keadaan, ya, dalam 3 keadaan. Naam. Baik, kemudian wa hakadza taqulu, nah demikianlah taqulu fi, engkau katakan fi siwa wa suwa wa sawa, sama saja, ya, sama saja. Artinya setelahnya adalah mudhof ilaih, adapun siwa suwa sawa ini mengambil hukum mustasna setelah illa annal i'raba, hanya saja i'rabnya itu yuqaddaru, mukaddarkan, ditakdirkan fil ulayaini, di dua adat yang pertama, yaitu pada siwa dan suwa, ya. Wa yazharu fil akhirati, dan i'rabnya itu nampak di yang terakhir, yaitu pada sawa dan juga ghair, ya. Adapun 2 yang pertama yang beliau sebutkan tadi, siwa suwa, itu muqaddar. Baik, selesai, alhamdulillah. Nah, kemudian yang berikutnya, paham loh? Jadi ada 3 bagian. Mustasna dengan ilah, 3 keadaan, ya kan? Sekarang mustasna dengan siwa, suwa, sawa, ghair. Ya, jadi isim yang dikecualikan dengan adat istisna siwa, suwa, sawa, ghair itu dia jar dengan idhofah. Adapun siwa, suwa, sawa, ghair sendiri mengambil hukum mustasna setelah ilah. Itu ada 3 keadaan. Makanya bisa dibaca ghairu nasab, dia bisa jadi badal, bisa juga sesuai dengan amil. Baik, nah sekarang yang berikutnya hukmul mustasna bi khala wa ada wa hasya. Hukum mustasna dengan khala, ada, hasya. Qala, berkata Ibnu Ajurum, wal mustasna bi khala wa ada wa hasya, mustasna dengan khala, ada, hasya, yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Jadi boleh 2. Boleh dinasab dan boleh dijar. Setelah khala, ada, hasya. Ya, boleh nasab, boleh jar. Kapan dia boleh nasab? Nanti ada penjelasannya. Karena untuk khala, ada, hasya, bisa kita takdirkan dia sebagai fiil, bisa kita takdirkan dia sebagai huruf jar, ya, sebagai huruf jar, ya.
Nahu contohnya qamal qaumu khala Zaidan wa Zaidin. Ya, maksudnya qamal qaumu khala Zaidan atau qamal qaumu khala Zaidin. Ya, khala Zaidin. Berarti kalau dibaca khala Zaidan artinya koma di situ fi'il madhi, al qaumu fa'il, khala fi'il madhi juga. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Nah, kemudian Zaidan maf'ulun bih. Adapun kalau qamal qaumu khala Zaidin, ya, khalanya huruf jar, ya. Zaidin berarti ismun majrurun bi khala. Paham ya? Baik, demikian. Sama dengan contoh berikutnya wa'ada amron wa amrin, yaitu qamal qaumu ada amron atau ada amrin, ya. Kaum itu berdiri kecuali amr, ya. Sama juga qamal qaumu ada amrin, kaum itu berdiri kecuali amr. Wa hasya bakron wa bakrin, itu maksudnya qamal qaumu hasya bakron atau qamal qaumu hasya bakrin. Ini yang pertama yang dipahami dari 3 adatul istisna ini, ya. Khala, ada, hasya. Dia boleh nasab sebagai maf'ul, boleh jar, ya, karena kita anggap dia huruf jar. Adapun nasab tadi setelah khala ada hasya dia fi'il. Baik. Berkata Asy'ari hafizahullahu taala, aqulu al-mustathna al-waqi'u ba'da adatin min hadhil adawati ats-tsalathi. Mustathna yang terletak setelah salah satu adat dari adawat ini, yang 3 ini, lahu hukmani, memiliki 2 hukum. Ahaduhuma, yang pertama, an-nasbu, nasab. Wa dzalika ala takdiriha af'alan. Nah, yang demikian dia nasab itu ala takdiriha, dengan menakdirkan adat ini tadi sebagai fi'il. Nahu qamal qaumu khala Zaidan, qamal qaumu khala Zaidan, ya. Jelas ya? Tadi sudah disebut. Adapun lebih jelas i'rabnya lihat saja di bawah. Kemudian wa'ada amron wa hasya bakron, ya, qamal qaumu khala Zaidan atau qamal qaumu ada amron, kemudian qamal qaumu apa? Hasya bakron. Ini kalau kita kemudian anggap khala ada hasya fi'il, ya. Fa khala fi'lun madin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa, ya, takdiruhu huwa. Wa Zaidan maf'ulun bihi wa mithluhu ma ba'dahu, dan semisal dengannya, yaitu contoh yang setelahnya. Wadih insyaallah jelas. Ats-tsani al-jarru, yang kedua jar. Nah, setelah paham kalau dinasab artinya kita anggap dia sebagai fi'il, itu fi'il madhi. Nah, sekarang jar. Wa dzalika ala takdiriha huruf jarrin. Nah, yang demikian itu dengan menakdirkannya sebagai huruf jar. Nahu qamal qaumu khala Zaidin wa ada amrin wa hasya bakrin. Nah, jadi fa khala itu adalah harfu jarrin, huruf jar. Wa Zaidin majrurun bi khala. Jadi wa mithluhu ma ba'dahu, semisalnya apa yang setelahnya. Itu contoh setelahnya. Qamal qaumu ada amrin. Ya, qama fi'il madhi, qaumu fa'il, ada harfu jarhin. Amrin ismun majrurun bi ada. Hasya juga demikian. Wadih insyaallah ini. Baik. 2 jadi, perhatikan. Jadi dia boleh 2, ya, nasab atau jar. Ketika nasab, ya, setelah khala ada hasya, artinya kita anggap khala ada hasya fi'il, itu fi'il madhi. Kalau setelahnya kita jar, artinya kita anggap 3 ini sebagai huruf jar. Paham, no? Kemudian
Nah, perhatikan. Wa mahallu jawazil amrayni. Ya, an-nasbi wal jarri. Dan tempat diperbolehkannya dua perkara ini, yaitu nasab dan jar, malam tataqaddam, mahal, tempat ataupun keadaan diperbolehkannya dua perkara yaitu nasab dan jar, malam tataqaddam ma'al masdariyah, selama ya tidak ma masdariyah itu tidak mendahuluinya. Perhatikan, itu kan intinya kosong seperti itu. Ada ma yang namanya ma masdariyah, ya. Fa in taqaddamat lam, jikalau ya lam mendahuluinya, jadi ada lam di depan yang dua, karena ada satu tidak bisa dimasuki ma masdariyah. Lam yajuz fil mustasna, tidak boleh pada mustasna illa wajhun wahidun, kecuali satu sisi atau satu bentuk, wahwa an-nasbu, yaitu nasab. Li'anna ma al-masdariyata, karena ma masdariyah la tadkhulu illa 'alal af'al, tidaklah dia masuk kecuali pada fi'il. Perhatikan di sini. Jadi yang tiga ini asalnya itu boleh sebagai fi'il, boleh sebagai huruf jar, ya. Tetapi ketika diawali ma, gampangnya kalau dalam kalimat antum lihat ada ma di depannya, ma ya, maka ma di situ adalah ma masdariyah. Ma masdariyah, ya. Kalau ma masdariyah itu artinya kan kata setelahnya itu kan bisa ditakwil menjadi masdar. Nah, ma masdariyah ini dia hanya masuk pada fi'il. Artinya apa kalau dia masuk pada fi'il? Artinya yang setelah ma itu fi'il. Jadi tidak bisa dijar, kita anggap sebagai huruf jar. Hanya dia itu sebagai fi'il. Tetapi ini hanya pada khola dan ada. Ingat, yang bisa dimasuki oleh ma masdariyah khola dan ada. Adapun hasya tidak. Itu ada keterangan di bawah. Tidak tahu punya atau tidak tanbih, ada ya. Nah, contohnya perhatikan. Nahwu qamal qaumu ma khala zaidan. Perhatikan. Wa ma ada amron. Jadi kalimatnya qamal qaumu ma khala zaidan. Nah, jangan bingung ada ma. Jangan bingung ada ma. Untuk melihat itu kan khala. Itu kan ada tuh istisna. Ada ma. Nah, ma-nya di sini adalah ma masdariyah. Jangan bingung cari artinya. Ma masdariyah tetap sama, tidak berpengaruh. Hanya saja ma masdariyah ini menunjukkan bahwasanya khola di situ adalah fi'il. Jadi tidak bisa antum katakan ma atau qamal qaumu ma khala zaidin. Kenapa tidak bisa? Kenapa? Khalatu fi'il artinya setelahnya maf'ulun bih, bukan jar, ya. Baik, paham ya? Qamal qaumu ma khala zaidan, sama qamal qaumu ma ada amron, ya. Tanbih, catatan, la tattasilu ma'al masdariyatu bihasya. Nah, ma masdariyah itu tidaklah bersama dengan hasya. Fala yuqalu qamal qaumu ma hasya bakron. Jadi tidak bisa dikatakan qamal qaumu ma hasya bakron. Nah, khusus untuk hasya, ya dia tidak bisa dimasuki ma'al masdariyah. Paham insyaallah? Baik. Jadi sudah selesai. Jadi sebelum kita akhiri, alhamdulillah ini sudah selesai mustasna. Ini memang bagian yang paling banyak pembahasannya dan memang paling rumit. Kalau paham ini sudah insyaallah.
Baik, terkait dengan hukum mustasna bi illah, yang pertama mustasna bi illah dulu. Mustasna bi illah ada 3 keadaan. 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kalimat dia terletak setelah kalam yang tam mujab. Tam maknanya disebutkan mustasna minhu. Mujab tidak didahului nafi atau syibhun nafi. Maka dia wajib nasab. Keadaan yang kedua, dia terletak setelah kalam mustasna bi illahnya itu terletak setelah kalam yang tam manfi. Kalimatnya tam disebutkan mustasna minhu, kemudian dia manfi. Dalam keadaan ini boleh dua. Bisa dia nasab sebagai mustasna, ya. Bisa dia badal, diikutkan kepada yang sebelumnya, ya, kepada yang sebelumnya sebagai badal, ya, sebagai badal, ya, baik yang rajih tapi tapi itu tidak terlalu dipermasalahkan karena tadi tidak ada kaitannya dengan hukum. Baik, kemudian yang ketiga kalimatnya naqis manfi. Naqis manfi. Kalau naqis manfi ya sudah, dia sesuai dengan amil. Kalau amilnya menuntut rafa sebagai fa'il, ya fa'il. Kalau menuntut nasab sebagai maf'ul bih. Kalau menuntut jar setelah huruf jar, ya ikut jar dia. Kemudian yang berikutnya hukum mustasna dengan siwa, sawa dan ghair. Nah, untuk hukumnya, ya, yang dikecualikan dengan suwa, sawa, ghair itu dia dijar. Adapun untuk siwa, sawa, ghair, ya, itu sendiri dia mengambil hukum, ya, mustasna dengan illah, dengan 3 keadaan tadi, ya. Jadi sehingga bisa menentukan kita kenapa dibaca ghairu, ghairi, ya. Sama juga dengan sawa, sama juga dengan siwa atau suwa, tetapi untuk siwa dan suwa hanya saja harokatnya muqaddar. Kalau ghair kan jelas zahir. Nah, kemudian yang ketiga adalah mustasna dengan khala, ada, hasya. Asalnya boleh 2. Dia nasab dengan menakdirkan 3 hal ini adalah fi'il, yaitu fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Bisa juga dijar, ya, setelahnya itu majrur dengan menakdirkan 3 ini adalah huruf jar. Nah, kemudian keadaan berikutnya ketika dia dimasuki oleh ma al-masdariyah, dan itu hanya terjadi pada khala dan ada. Dimasuki oleh ma al-masdariyah itu hanya terjadi pada khala dan ada, maka ketika itu khala dan ada tidak ada yang lain melainkan dia fi'il. Karena kenapa? Ma al-masdariyah hanya masuk pada fi'il, maka setelahnya itu nasab sebagai maf'ulun bih. Adapun hasya tidak bisa dimasuki oleh ma al-masdariyah. Baik, alhamdulillah selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait dengan la nafiyah lil jins. Walhamdulillah, naktafi lahuna, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.